Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, pertolongan. Hari ini kita akan belajar kembali dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya rindu di dalam doa kita saat ini dalam menantikan pencurahan Roh Kudus, kita akan bisa terus belajar untuk apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau jemaat Tuhan sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama membaca ayat ini. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dalam masa-masa kita menantikan pencurahan Roh Kudus ya, di hari-hari ini. Hari ini kita mau belajar dari Injil Yohanes ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca, kisah ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus belum naik ke surga, tetapi kisah di mana Tuhan Yesus baru saja dibangkitkan ya. Dan kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 20 dengan perkataan di ayat 22, yaitu sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata apa Bapak Ibu? "Terimalah Roh Kudus." Pertanyaannya bagi kita loh, kok Tuhan ulang lagi di kisah para rasul nanti ya, hari Pantekosta, di mana orang-orang juga menerima Roh Kudus pada saat itu. Loh, berarti pencurahan Roh Kudus itu terjadi 2 kali dong dalam Alkitab. Satu saat Tuhan Yesus belum naik ke surga, yaitu pada saat dia baru saja bangkit. Dan satunya saat Yesus naik ke surga ya, saat murid-murid sudah sendirian menantikan pencurahan Roh Kudus. Barangkali itu yang menjadi sebuah perenungan kita di hari-hari ini. Kenapa sampai 2 kali Tuhan Yesus melakukan hal ini? Kalau kita baca dalam bahasa Yunani ya, apa yang Tuhan Yesus katakan yaitu di ayat 22, saya ulang sekali lagi. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata apa Bapak Ibu Saudara? "Terimalah Roh Kudus." Kata terimalah ini memakai kata labete ya, labete. Apa itu artinya labete? Yaitu ambillah Roh Kudus ya. Berusahalah untuk menerimanya. Ya, jadi kata labete itu artinya Roh Kudus itu sudah dijanjikan bagi orang percaya. Yang percaya katakan amin, amin. Roh Kudus itu sudah dijanjikan, tetapi cara pemberiannya itu bukan diberikan kepada kita, tetapi disediakan untuk kita yang ambil sendiri. Contohnya seperti BLT ya. Siapa sih yang sudah bisa dapat BLT? Angkat tangan dalam hati. Besok minum minum serabak bedeng nih yang sudah dapat BLT. Tetapi menarik, BLT itu kita tidak diberikan di rumah-rumah kita, tetapi harus ambil sendiri. Di mana? Kantor pos, di mana lagi? Bank BRI katanya ya. Jadi ketika saya melihat kata labete ya, dan saya melihat kenapa sampai harus 10 hari para murid berdoa menantikan pencurahan Roh Kudus. Loh, kenapa Tuhan tidak langsung kasih saja? Seperti ketika Raja Saul ya. Raja Saul saat itu sedang berada pada situasi di mana
dia dipilih oleh Samuel menjadi raja. Maka Alkitab katakan tiba-tiba berkuasalah Roh Allah atau Roh Kudus di atas hidup Saul, sehingga Saul menjadi berani dan ia berkata kepada orang-orang Israel, siapa yang tidak mau maju bersama dengan aku, maka lembunya itu akan dipotong. Ya, akhirnya banyak orang Israel maju. Saul bisa menjadi raja Israel pertama yang sukses. Awalnya, akhirnya ya gagal juga dia. Bapak Ibu Saudara, ternyata Roh Kudus cara kerjanya dalam perjanjian baru, ya itu kehidupan yang saat ini sekarang kita sedang jalani. Bukan seperti di perjanjian lama, di mana tanpa sesuatu usaha dari orang itu, ya semata-mata hanya karena pilihan dari Tuhan, semata-mata hanya karena pekerjaan dari hamba Tuhan. Ada nabi yang barangkali mencurahkan minyak, dan akhirnya saat itu tiba-tiba Roh Kudus memenuhi orang itu. Ya, itu cara perjanjian lama Bapak Ibu. Tetapi dalam cara perjanjian baru, ya, di sini dikatakan kata terimalah Roh Kudus, dan Tuhan Yesus menghembuskan itu memakai kata ambillah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah, nantikanlah. Ya, makanya Kisah Para Rasul yang kita sudah baca beberapa waktu yang lalu, hari-hari yang kemarin, di situ kita melihat para rasul itu harus kembali kemana Bapak Ibu? Yerusalem, ya, harus berdoa, ya, bersatu hati, bertekun. Di situ ada 12 rasul, di situ ada perempuan-perempuan, di situ ada saudara-saudara Yesus. Kita sudah banyak belajar. Mereka sehati bertekun karena apa? Mereka mengerti prinsip ini. Roh Kudus itu sudah disediakan, tetapi kita harus mengambilnya. Kita harus punya hati yang terbuka agar Roh Kudus itu bisa masuk, tinggal, bertahta dalam hidup kita. Ya, makanya di dalam malam hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara, ya, kita semua mengerti prinsip ini, la bete. Ya, jangan sampai lama-lama kita jadi bete. 20 hari, bete. Bapak Ibu, la bete itu ternyata artinya bukan lama-lama bete, tetapi la bete itu artinya berusahalah, ambillah, bersungguh-sungguhlah, nantikanlah. Ya. Makanya kita berpuasa, makanya kita bersungguh-sungguh saat ini, makanya kita betul-betul berdoa dengan penyerahan total kepadanya. Saya teringat ketika zaman perjanjian lama, ketika Tuhan juga melakukan hal yang sama bagi Adam, ketika ia masih menjadi patung, ya, karena Tuhan membentuk manusia dari tanah liat dengan tangannya sendiri, tetapi manusia itu belum hidup, masih berupa patung saja. Dan saat itu Tuhan menghembuskan nafas, nefes ruah Yahweh, ya, Rohul Kudus dihembuskan, dan saat itu manusia menjadi apa? Makhluk yang hidup. Ya, saya percaya proses pemberian itu terjadi di perjanjian lama, karena memang kehidupan manusia memang berasal dari sesuatu yang mati. Ya, jadi memang Tuhan itu menghembuskan nafasnya supaya yang mati itu menjadi hidup. Tetapi di perjanjian baru kita berada pada sebuah kehidupan yang baru, kita tidak lagi mati. Makanya penting untuk kita mengerti, ya, bagaimana caranya supaya orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Penting untuk kita mengerti. Hanya ini syaratnya Bapak Ibu. Kita itu harus sudah mengalami kelahiran baru, ya. Kita itu harus sudah mengalami sebuah masa di mana kita betul-betul percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada pernah istilah, ya, orang yang tidak mengenal Yesus tiba-tiba dia kepenuhan Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus yang palsu. Tetapi kalau kita sudah percaya pada Yesus, kita pasti akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, ya. Dan pada saat itu Tuhan memberikan kita pengertian, yaitu la bete, ya. Artinya apa? Kita sudah hidup dalam kehidupan yang baru, dan Tuhan minta kita untuk berusaha, ya. Tuhan minta kita untuk menantikan. Tuhan minta kita untuk menunggu. Tuhan minta kita untuk terus menyatakan kerinduan kita. Makanya lagu tadi sangat indah, ya. Ku buka hati,
untuk jamahanmu, berserah penuh. Apa Bapak Ibu? Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Jadi saat ini Roh Kudus itu sedang berdiri depan pintu kita. Roh Kudus itu ada mengalir di tempat ini. Yang rasakan Roh Kudus mengalir katakan amin. Amin. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu akan mengalir di hati setiap kita? Ya. Makanya setelah kebenaran firman Tuhan ini saya sampaikan, mari kita bersama-sama coba berusaha untuk labete. Terimalah Roh Kudus. Ambillah Roh Kudus. Saya akan terus mengulang-ulang ini di dalam setiap doa kita. Nah, saya sangat terbangun ya, saya sangat bersyukur untuk pengertian yang baru. Karena awalnya ketika saya melihat di dalam ayat ini, saya sempat berpikir, kenapa Tuhan Yesus kurang kerjaan ya? Kan dia sendiri yang bilang, Roh Kudus itu akan datang kalau aku akan apa? Pergi. Roh Kudus itu tidak mungkin datang kalau aku masih ada di dunia. Itu kata Tuhan, sangat jelas di dalam Injil Yohanes. Makanya Roh Kudus itu dikatakan oleh Tuhan Yesus apa? Penolong yang lain, ya. Karena Tuhan Yesus akan naik ke surga, ya. Dan ada penolong yang lain yang Tuhan akan utus. Dan ada ayatnya sangat jelas. Kenapa penolong itu belum datang? Karena aku belum pergi. Loh, terus kenapa Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat ini, terimalah Roh Kudus? Wah, mestinya kan Tuhan Yesus tunggulah nanti kalau di Kisah Para Rasul baru murid-murid menerima Roh Kudus. Tapi ternyata ketika kita belajar arti dari terimalah, artinya nantikanlah Roh Kudus. Tunggu dengan sabar. Ambillah itu. Kesempatan tidak datang dua kali Bapak Ibu Saudara, ya. Hari-hari ini saya menyadari bahwa kita semakin berat ya kehidupan ini. Sebelum kita berdoa tadi, saya dikirimkan oleh ada seorang yang ya bagi saya sih dia punya banyak channel orang-orang yang penting, sehingga apapun yang dia kirimkan ke saya, video, secara khusus itu video yang pernah saya kirimkan ke grup ya, yang tiba-tiba ada tangan bergerak dalam peti. Ya, itu. Dan jadi saya percaya apa yang dikirimkan itu bukan hoax. Dan dia kirimkan ada sebuah pernyataan tentang COVID-19 ini oleh seorang yang juga adalah motivator dan orang percaya, orang Kristen. Dan ibu di dalam video ini, ibu motivator ini membeberkan fakta yang mengerikan tentang vaksin COVID-19 yang sedang digadang-gadang oleh banyak negara, ya. Sampai dia memberikan sebuah fakta bahwa bukan hanya vaksin itu akan membuat kita memiliki chip antikris, tetapi vaksin itu juga akan memusnahkan populasi manusia, di mana orang yang akan memiliki vaksin COVID-19 sudah tidak akan bisa punya anak lagi, ya. Jadi ini dia dapatkan dari sumber yang terpercaya. Dan dia katakan ini adalah salah satu trik dari seluruh orang-orang kaya di dunia untuk menekan populasi dunia yang semakin berbahaya untuk pencemaran lingkungan dan sebagainya, ya. Wah, saya ketika melihat ini saya ketakutan Bapak Ibu Saudara. Loh, terus nanti kalau kita dipaksakan dapat vaksin gimana dong? Ya. Dan saya melihat ada banyak yang dia beberkan, ya. Saya simpan video itu dan saya berpikir, Tuhan, ini artinya setelah masa-masa ini bukannya kita mengalami masa-masa yang baik Bapak Ibu. Justru kita sedang masuk di dalam apa yang Wahyu katakan, akan datang masa yang apa? Sukar. Justrulah pada masa-masa setelah ini. Makanya apa yang disampaikan itu di banyak di WA tentang kehidupan new normal, saya percaya itu adalah bagian dari masa yang sukar, ya. Ibu Gembala sempat ganggu kepada saya, sayang, waktu-waktu yang lalu doa 10 hari itu terasa sangat indah. Dan betul-betul ada namanya impartasi, karena kita semua gandengan tangan. Khusus perempuan gandengan tangan, khusus laki-laki gandengan tangan. Langsung, iya sih, tapi sekarang salaman pun tidak bisa.
Mau gandengan tangan selama doa, gimana dong? Langsung dalam hati saya langsung tersentuh. Aduh, berarti betul ya. Saya sampai mulai berpikir lagi. Terus nanti kalau Pak Pendeta berdoa, terus Pak Pendeta apakah harus pakai hand sanitizer dulu baru tumpang tangan jemaatnya? Kemarin saya baru berdoa anak jemaat yang berulang tahun, sorenya sebelum ibadah. Saya jadi sungkan untuk tumpang tangan, tapi Roh Kudus katakan dalam nama Yesus tumpang tangan saja ya. Saya berpikir memang ya, new normal ini akan membuat kita semakin, kita tidak tahu lagi bagaimana kehidupan kita. Bahkan bagi saya sih barangkali itu sudah menjadi normal. Tetapi satu hal yang kita harus mengerti adalah kita akan kuat menghadapi masa yang sukar kalau setiap kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Besok saya akan bahas roh yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Amin. Ya. Jadi ini penting ya. Sehingga dalam kehidupan ini mari optimis untuk menjalani hari-hari yang sukar ya. Alkitab katakan di hari-hari yang sukar, yang kudus semakin apa? Kudus, yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar ya, yang benar semakin benar ya. Makanya ini akan terjadi Bapak Ibu Saudara, ini akan terjadi. Sudah tidak ada lagi abu-abu. Betul Bapak Ibu, tidak ada lagi abu-abu. Orang akan memiliki sebuah pilihan ya atau tidak pada Yesus ya. Orang akan memiliki pilihan dalam hidup new normal ini. Makanya untuk kita kuat, untuk kita tidak takut, untuk kita berani, maka Bapak Ibu kita harus labete. Nantikan Roh Kudus, tunggu Dia. Tidak ada jalan lain. Saya tidak bisa ajar caranya gimana kita harus berdoa atau gimana kita harus menyembah. Gini aja Bapak Ibu, pakai sistem di mana kita sendiri rasa nyaman. Kalau Bapak Ibu juga mau berdiri tidak masalah. Kalau Bapak itu mau tengkurap sampai cium tanah, tidak masalah. Bapak Ibu juga mau duduk di kursi, tidak masalah. Ya. Tetapi hari ini kita harus memiliki sebuah kerinduan yang begitu mendalam. Labete untuk terus menantikan Roh Kudus bagi hidup kita. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini kita akan terus menyembah Tuhan. Ya. Rindukan Dia, rindukan Dia. Dia adalah pribadi ya. Makanya jangan heran ya, nanti beberapa hari saya juga akan bahas tentang sifat Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu bisa didukakan ya. Roh Kudus itu juga bisa dipadamkan. Roh Kudus itu juga bisa ditahan. Bahkan Roh Kudus itu juga bisa ditolak. Artinya apa? Roh Kudus itu adalah pribadi. Bersama-sama katakan Roh Kudus adalah pribadi. 1, 2, 3. Roh Kudus adalah pribadi ya. Makanya hari ini mari kita buka hati. Pribadi Roh Kudus itu mau masuk dalam hati kita. Alkitab katakan Dia penolong. Kenapa Dia penolong? Karena kita betul-betul memang harus ditolong. Hari-hari ini ketika saya melihat tayangan video itu, saya hanya bisa berkata, Tuhan kuatkan umat-Mu. Saat itu langsung saya memandang anak saya Ahok ya. Dengan entengnya dia pergi elus-elus itu moli, entengnya dia pergi ke sana kemari, lari-lari. Saya dalam hati saya berkata, Tuhan mulai saat ini saya akan terus tumpang tangan anak ini, supaya anak-anak Shalom Kids mulai dari hari-hari ini Tuhan akan terus berkati, jaga mereka, lindungi mereka. Mereka jadi generasi yang kuat ya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya sarankan untuk setiap kita, mari setiap sebelum tidur datang kepada anak-anak kita, tumpang tangan mereka. Kita menyadari bahwa dunia di mana mereka akan berjuang adalah dunia yang menjadi sangat sukar ya. Makanya terkadang saya hanya bisa berkata kepada orang-orang yang sudah lebih duluan meninggal ya, saya hanya bisa berkata, Om, Tante, selamat berbahagia di kerajaan Allah. Dukung kami ketika engkau sampai di sana ke hadapan Bapa, supaya kami tetap kuat berjuang di dunia yang semakin sukar ini.
Saya bahkan tidak tahu apakah dalam kondisi kehidupan new normal kita masih bisa juga nanti melayat. Ya, kalau sudah ada pembatasan demikian seperti itu, wah gimana caranya Bapak Ibu? Saya tidak tahu apakah kita masih bisa membesuk dalam new normal. Ya, jadi marilah Bapak Ibu Saudara, engkau memerlukan kuasa Roh Kudus. Saya undang pemain musik, mari kita datang pada Tuhan saat ini. Saya rindu setiap kita labete, ya. Mari belajar untuk menantikan Dia. Mari belajar untuk take it, ambil kuasa itu. Jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau tidak layak. Ketika engkau percaya pada Yesus, maka engkau dilayakkan untuk menerima karunia Roh Kudus. Engkau dilayakkan oleh kuasa yang tak terbatas. Dan hari ini mari kita percaya apa yang engkau rindukan Tuhan akan kerjakan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, pribadi dari Allah itu sendiri, bertahan di atas setiap kehidupanmu. Dia ambil alih seluruh hidupmu. Engkau dilayakkan untuk menjadi tempat kediamannya yang kudus. Percayalah, 1 Korintus 3:16 berkata, siapa yang akan merusak bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Itu janji Tuhan bagi orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan akan luputkan dia dari bahaya. Ingat Daniel, dia dipenuhi Roh Kudus, dia tetap berdoa walaupun dia dimasukkan dalam gua singa. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun dia dimasukkan dalam dapur api 7 kali dipanaskan. Kalau engkau hidupmu dipenuhi Roh Kudus, ada keselamatan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan sebab itu hari ini kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Saya tidak mengerti ketika saya menonton video itu. Sungguh berat. Sebuah kapitalisme orang-orang kaya yang memegang seluruh mata uang dunia ini, memegang seluruh perekonomian dunia ini. Mereka mau menghancurkan negara-negara ketiga. Mereka mau memusnahkan populasi dunia. Tetapi hari ini, kalau engkau masih ada, itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan mau punya rencana bagi hidup kita hari ini. Mari katakan, hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuklah, bentuk hati kami. Hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami. Tuhan, ini rinduku. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu.
hati kami Tuhan.